Demikian Bapa, hati kami disegarkan kembali oleh hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Kami merindu untuk duduk di bawah kaki Engkau saat siang hari ini Tuhan. Untuk kiranya Engkau menyatakan diri-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Di saat guncangan terjadi di negara kami, terjadi di bumi ini, mengguncang sampai ke dalam rumah-rumah tangga kami, ke dalam nikah anak-anak-Mu, umat-Mu, ke dalam pribadi-pribadi kami. Dan tanpa pertolongan-Mu kami akan hanyut, kami akan tenggelam di tengah-tengah gelora goncangan yang terjadi di bumi ini. Tapi kami bersuka cita Tuhan, bahwa Engkau justru datang bagi kami dalam keadaan yang sebenarnya daripada Engkau menjadi mempelai laki-laki dari surga, membawa kami kepada suatu sukacita yang besar, sebab Engkau nyatakan itu lewat firman-Mu. Marilah Tuhan Engkau berbicara dalam kami, dalam saat lanjutan doa penyembahan kami pada siang hari ini. Kuasa-kuasa kegelapan yang bisa menggoda, bisa mengganggu kami, Tuhan, bersatu hati kami panggil nama Engkau buat usir dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala setan kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Bapa, haleluya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, lagi saya menyampaikan salam sejahtera, selamat berbahagia dalam menerima sabda Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan datang kepada Tuhan menggunakan waktu kurang lebih beberapa menit, 30 menit kurang lebih kita akan mendengarkan firman Allah. Sesudah itu kita akan masuk dalam doa, dalam penyembahan. Saudara-saudaraku, kita berada dalam negara kita yang sedang dalam guncangan badai malapetaka yang sedang menimpa, terutama dalam bidang ekonomi kita. Saudara-saudaraku, dan sudah banyak anak-anak Tuhan yang ikut guncang bersama dengan guncangnya negara dalam bidang ekonomi hari-hari ini. Tetapi kita datang di sini untuk berdoa supaya kita ditolong oleh Tuhan bersama seluruh negara kita, juga gereja di mana kita berada di dalamnya, untuk Tuhan tetap memberikan kita kekuatan. Puji Tuhan, kita berada pada akhir zaman. Dalam kitab Wahyu pasal yang ke-11 kita sudah mendengar bagaimana sangkakala yang ke-7 dibunyikan dan suara-suara nyaring akan terdengar dari surga. Saudara-saudaraku, suara itu bagi kita anak-anak Tuhan merupakan berita baik. Suara dalam sangkakala yang ke-7 merupakan berita baik bagi kita sekalian, sebab yang diberitakan adalah kerajaan Allah datang. Itu yang diberitakan dalam kitab Wahyu 19, datangnya kerajaan Allah, datangnya Yesus menjadi raja, dan dia adalah mempelai laki-laki bagi kita sekalian. Itu merupakan datangnya suasana pesta, perjamuan malam, pesta kawin anak domba Allah. Memang ada 3 macam pesta, saudara-saudaraku, yang disediakan oleh Tuhan bagi sidang jemaatnya. Dan ini semua terkandung atau berada di dalam kerajaan Allah. Pesta pertama adalah pesta Paskah. Itu pesta pertama dalam kerajaan Allah. Pesta yang pertama adalah pesta Paskah. Yang kedua adalah pesta buah bungaran atau hulu hasil. Itu bicara tentang Roh Kudus. Pesta Paskah itu pesta kelepasan. Pesta buah bungaran itu Roh Kudus. Kemudian yang ketiga, pesta pondok daun-daunan. Itu berbicara tentang pesta kawin anak domba Allah, perjamuan malam, pesta kawin anak domba Allah. Jadi 3 macam pesta ini akan diberitakan semakin jelas lewat sangkakala yang ke-7. Lewat sangkakala yang ke-7, di mana saudara-saudaraku
suara dari surga dinyatakan bagi kita sekalian. Kerajaan Allah itu datang. Kemudian suara yang keras yang lain adalah penghukuman atas orang yang durhaka. Jadi bagi kita sebenarnya di hari-hari ini guncangan itu terjadi bukan untuk menggugurkan kita, tapi justru untuk memberikan kita kekuatan untuk waspada. Jangan sampai menjadi orang yang jatuh di tengah-tengah guncangan ini, tapi supaya kita menjadi orang yang berada di dalam Dia saat kerajaan Allah datang. Itu lebih dari kebutuhan hidup. Kerajaan Allah itu lebih dari kebutuhan hidup. Kerajaan Allah lebih dari keselamatan. Itu Tuhan berikan kepada kita. Lebih tinggi daripada hanya keselamatan. Jadi Tuhan menyediakan kita perkara yang besar. Datanglah kerajaan Allah. Sekarang kita akan lanjutkan periksa di dalam Injil Lukas pasal yang ke-11. Injil Lukas pasal yang ke-11. Tadi pagi kita bertolak dari tempat ini, di mana kerajaan Allah itu datang. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Sekarang kita akan membaca ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu. Ya, aku berkata. Ini suara sang raja. Suara dari surga. Suara dari kerajaan Allah. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Ya. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ya, baca terus ayat 10. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Ya, terus. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Ya, terima kasih. Jadi inilah yang disampaikan oleh Tuhan bagi kita untuk bersuasanakan kerajaan Allah. Bersuasana pesta kerajaan Allah. Dalam ayat ini ada 3 pokok yang Tuhan tunjukkan. Pertama, minta untuk mendapat. Kedua, mencari juga untuk mendapat. Dan ketiga, mengetok pintu untuk pintu itu dibukakan. Kita periksa yang pertama tentang minta, maka akan diberikan kepadamu. Dalam ayat-ayat sekitarnya kita menemukan ada hal-hal yang perlu kita minta. Yang pertama dalam ayat yang kelima, yaitu meminta roti. Meminta roti. Dan disebutkan di situ 3 ketul roti. Meminta 3 ketul roti. Dan ini tidak untuk diri kita sendiri, tapi justru untuk sahabat-sahabat kita yang sedang mengembara. Saudara-saudaraku, roti itu bicara tentang firman. Roti itu bicara tentang firman. Jadi di dalam sangkakala yang ke-7 itu nanti di mana kerajaan Allah datang, kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan ini tidak lagi berpikir untuk diri kita sendiri. Kalau kita berpikir untuk diri kita sendiri, kita nanti akan menjadi bisu dan tidak bisa bersaksi. Padahal dalam pasal ini ayat 14 selanjutnya Tuhan mau kita bukan menjadi orang bisu setelah kita diselamatkan, setelah kita ditolong oleh Tuhan, setelah kita mendapat firman. Kita bukan untuk menjadi bisu setelah kita diselamatkan, tapi Tuhan mengusirkan segala sesuatu yang membisukan,
Ayat 14 ditulis demikian. Pada suatu kali Yesus mengusir dari seorang suatu setan yang membisukan. Jadi ada saja ini setan yang nanti membisukan gereja Tuhan, yang sudah ditolong oleh Tuhan tetapi hidup untuk diri sendiri. Ini cenderung untuk bisu. Cenderung untuk bisu. Di akhir zaman ini orang akan hidup egois untuk dirinya sendiri. Guncangan pada minggu yang lalu, saudara-saudaraku, kita melihat bagaimana egoisnya orang begitu jelas dalam serbuan untuk membeli bahan-bahan, untuk mengumpulkan itu untuk diri sendiri. Jadi dalam guncangan nanti, saudara-saudaraku, orang hidup untuk dirinya sendiri. Tapi di saat itu kita justru tidak untuk diri sendiri. Kita mencari, kita mendengar firman Allah bukan untuk diri kita sendiri lagi, sebab kita sudah ditolong oleh Tuhan, tetapi supaya kita bisa bersaksi. Sebab kesaksian ini yang nanti akan mengalahkan setan. Jadi saudara-saudaraku, kita menggunakan kuasa firman untuk mengalahkan setan yang membawa banyak percobaan-percobaan. Setan yang akan turun ke bumi ini dengan geramnya yang dahsyat. Siapa yang menang? Adalah anak-anak Tuhan yang punya kesaksian. Itu dalam Wahyu 12, lanjutan dari Wahyu 11. Jadi kalau kita sekarang dalam kerajaan Allah, jelas bukan untuk diri kita sendiri. Mencari firman, meminta firman, itulah yang selalu saya anjurkan kepada jemaat, supaya firman dinyatakan bukan hanya untuk kita sendiri, tetapi sekarang untuk sesama. 3 ketul roti firman Allah untuk kita sudah terima, mengkuatkan, menyelamatkan kita. Kemudian firman Allah untuk mengasihi sesama, itu ketul yang lain, yang kedua. Kemudian firman Allah untuk kita menyembah Tuhan, itu baru lengkap. Itu baru lengkap. Kita menerima firman Allah untuk kekuatan kita, untuk keselamatan kita, itu kita sudah terima, untuk menyucikan kita. Kita sudah terima firman Allah itu. Sekarang ketul yang kedua, untuk dibagikan kepada sesama kita, kita saksikan kepada sesama kita. Kemudian ketul yang ketiga, untuk mengasihi Allah. Firman untuk mengasihi Allah. Jadi sekarang saatnya bukan hanya untuk diri. Kalau untuk diri sendiri kita akan bisu. Sebab begitu kita terima hanya untuk kita malah cenderung untuk menyembunyikan. Itu egois. Kita kumpul firman Allah, kita timbun untuk diri kita sendiri, dan itu suatu kekeliruan. Yusuf, dia mengumpulkan firman Allah. Ada saatnya dia mengumpulkan firman Allah, mengumpulkan gandum. Tapi ada saatnya dia harus membuka gudang untuk dibagi-bagikan. Dan sampai, saudara suku, gandum itu sampai ke negeri Kanaan. Di negeri Kanaan juga terjadi kelaparan bagi keluarga Israel. Dan mereka datang mengangkut gandum itu. Dan saudara lihat, akibat dari gandum ini, saudara-saudaraku, Israel yang tadinya terpecah. Israel yang terpecah. 11 suku ada di negeri Kanaan. 1 suku, itulah suku Yusuf, ada di Mesir. Itu tercerai, terpecah. Tapi dengan gandum yang dibukakan, disaksikan, firman yang disaksikan, itu bangsa Israel terkumpul menjadi satu kesatuan. Jadi saudara-saudaraku, ini bicara nanti tentang terbentuknya tubuh Kristus di bumi ini. Terbentuknya tubuh Kristus saat guncangan ini terjadi dan firman Allah dibukakan, tidak untuk diri sendiri, tetapi sekarang untuk pembentukan tubuh Kristus.
Jadi firman Allah tidak untuk diri sendiri. Kalau untuk diri kita sendiri, kita sudah selamat, kita sudah diberkati oleh Tuhan. Tetapi bukan itu tujuan pembukaan firman Allah. Bukan hanya itu tujuan pembukaan firman Allah. Firman Allah untuk mempersekutukan kita. Jadikan kami satu, oh Tuhan. Ini sedang dijawab oleh Tuhan. Doa kita ini sedang dijawab oleh Tuhan. Untuk mempersekutukan gereja Tuhan. Yang akan menjadi nanti Israel yang rohani. Yang disebut dalam Roma pasal 11. Saya tidak akan terlalu jauh di situ ya. Saya hanya menyebutkan inilah yang harus kita minta kepada Tuhan. 3 ketul roti. Dan Tuhan dalam hal ini tidak milih, tidak pandang muka. Tidak karena itu sahabatnya, tidak karena itu tidak. Tetapi karena ketekunan. Karena ketekunan kita. Dia akan memberikan roti itu. Karena kemudian ayat 11, Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular. Ini yang kedua. Ular ini pencoba. Ular itu si pencoba. Ular itu pencoba. Jadi itu kita mohon supaya jauhkan kita dari segala yang jahat. Jauhkan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Janganlah membawa kami kepada pencobaan. Tapi hidup dalam suasana kesukaan. Ikan ini dibutuhkan. Ikan ini dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Ikan dibutuhkan secara kesehatan, secara rohani. Saudara-saudaraku, kita juga mencari ini. Kesukaan. Kebahagiaan. Dan kita meminta kepada Tuhan. Dan kebahagiaan ini kita peroleh jikalau kita menjadi orang yang dengar-dengaran kepada Tuhan. Roh dengar-dengaran kepada Tuhan. Kita tidak memberontak kepada Tuhan, tapi dengar-dengaran. Roh El Kudus itu roh dengar-dengaran. Roh taat kepada Tuhan, roh dengar-dengaran kepada Dia. Kalau kita mau bahagia, kalau kita mau bersukacita, jalannya adalah dengar-dengaran kepada Tuhan. Tuhan mengasihi orang yang dengar-dengaran. Ini ketaatan. Ini yang menyenangkan. Kalau kita makan, ada ikannya, makanan menjadi lebih sedap. Kalau kita memiliki firman Tuhan dengan perbuatan, dengan melakukannya, dengan dengar-dengaran, kehidupan kita menjadi bahagia. Dengar-dengaran pada firman Allah. Ini ikan, gambaran dari Roh El Kudus. Dan Tuhan tidak akan memberikan kita perkara yang lain. Kemudian yang akan kita minta yang lain adalah jika ia minta telur, dia tidak akan memberikan kalajengking. Kalajengking ini adalah salah satu penghukuman. Kalajengking ini salah satu penghukuman dalam Wahyu pasal 9. Kita sudah membaca di sana, itu salah satu penghukuman di akhir zaman. Itu adalah kalajengking. Tapi kita tidak meminta penghukuman, minta telur. Telur ini bicara tentang kuasa kebangkitan. Kuasa kebangkitan. Pada hari Paskah, saudara-saudaraku, gereja sering merayakan Paskah dengan simbolnya telur, membagi-bagikan telur. Itu simbol dari kebangkitan. Kebangkitan yang dimaksudkan adalah kebangkitan dari orang-orang suci. Kebangkitan pertama. Sebetulnya kebangkitan hanya satu, ya.
Yang kedua bukan kebangkitan tapi kematian yang kedua. Kematian, kebangkitan ini cuma satu, sebut kebangkitan pertama. Bangkitnya orang-orang kudus. Merindukan kebangkitan yang pertama, merindukan kedatangan Tuhan Yesus. Itu hidup suci, penuh pengharapan. Itu kuasa kebangkitan. Orang yang tidak suci tidak punya pengharapan. Orang yang hidup dalam dosa, dia tidak punya pengharapan. Bagaikan telur itu begitu suci di dalamnya, ya. Begitu steril, begitu suci. Kemasukan sedikit saja bakteri, dia akan sangat busuk. Itu telur disebut telur busuk sebab kemasukan bakteri. Saudaraku, begitu sucinya kita sampai nanti akan menghasilkan suatu yang hidup, sesuatu yang akan hidup. Kalau telur itu menetas, dia akan keluar anak ayam atau anak burung. Jadi begitu kehidupan kita ini suci, dipelihara oleh Tuhan, bagaikan di dalam telur, untuk diharapkan saat nanti kita akan berhadapan muka dengan muka kepada Tuhan. Ini jelas terang dijelaskan di dalam 1 Yohanes pasal 3. Seluruh pasal itu saudara bisa baca. Saudara akan lihat kehidupan suci itu. Kehidupan yang punya pengharapan untuk bertemu dengan Tuhan di hari zaman akhir. Kita akan berhadapan muka dengan muka. Sekarang kita disebut anak-anak Tuhan, belum kita tahu nanti keadaan kita. Jadi bagaikan di dalam telur, dalam keadaan steril, suci, untuk menanti kita ditetaskan untuk berhadapan dengan Tuhan. Jadi kehidupan suci. Tuhan tidak kasihkan ular. Jangankan ular, ulat pun Tuhan tidak izinkan. Benih, bakteri juga Tuhan tidak izinkan. Jadi kita memohon ini, ya. Dari firman Allah kita mendapatkan suatu kehidupan yang punya pengharapan akan hari kedatangannya. Kemudian kalau kita sudah memiliki semacam ini, memiliki firman dengan segala kaitannya ini, Tuhan katakan yang kedua, carilah. Di sini tidak disebut mencari apa. Dalam hal ini tidak disebut mencari apa. Ada sesuatu yang tersembunyi. Ada sesuatu yang rahasia. Saudara-saudaraku, di dalam beberapa buah ayat disebutkan, carilah akan Tuhan selama kamu masih ada kesempatan untuk menemukan Dia. Di ayat lain katakan, sebenarnya Tuhan itu tidak jauh. Dalam doa tadi kita, dalam nyanyian kita tadi, Tuhan itu tidak terlalu jauh. Kalau dalam doa kita mencari Dia, kita menemukan Dia. Sejauh kita mampu berdoa, kita menemukan Dia. Tapi yang menyembunyikan, yang memalingkan muka dari kita adalah, yang memisahkan kita dari Dia adalah segala dosa dan kejahatan kita. Jadi kita mencari hadiratnya Tuhan. Ini yang harus dicari. Di sini memang tidak disebutkan, tapi dalam ayat-ayat lain dalam Bible Study memang mendapat kesempatan kita akan menemukan ayat-ayatnya. Tapi saat ini saya punya waktu terbatas, saya hanya sebut saja mencari kehendak Allah. Saudara-saudaraku, di sini kita mendapat sedikit sinyal dari Allah. Ayat 13, jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik, pemberian yang baik. Di sini sedikit kita mendapat arahan apa yang kita cari itu. Itulah hadirat Allah, kehendak Allah.
Di dalamnya terdapat apa yang baik. Dalam surat Roma pasal yang ke-12. Surat Roma pasal yang ke-12. Surat Roma pasal yang ke-12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Ya, berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Ya, ini kehendak Allah. Jadi menemukan hadirat Allah, menemukan kehendak Allah. Jadi kalau kita mencari Dia oleh firman Allah, oleh ibadah, kita dibaharui, kita menemukan kehendak Allah. Apa yang baik? Ini yang baik. Apa yang baik? Yang berkenan kepada Allah, ya, dan yang sempurna. Iya. Jadi ini yang harus dicari. Ini yang harus dipikirkan. Dalam surat-surat Rasul Paulus, dia kembali menekankan itu. Yang baik, yang berkenan. Jangan perkara-perkara yang tidak benar, tapi yang baik, yang berkenan kepada Allah. Itu yang harus kita cari. Itu diberikan oleh Tuhan. Tuhan akan nyatakan kehendaknya dalam kita. Kalau kita mencari, mempersembahkan hidup kita bagaikan korban yang hidup, itu harganya. Jadi kita datang kepada Tuhan untuk membaharui budi kita. Membaharui bukan hanya perbuatan kita, tetapi mulai dari budi kita, kita akan menemukan hadirat Allah, kehendak Allah. Puji Tuhan. Nah, inilah yang harus dicari. Selalu setiap saat kita berdoa untuk menemukan wajahnya Tuhan, kehendak Allah, dan itu merubah kehidupan kita, merubah kita dari keobahan kepada keobahan, keindahan, kemuliaan yang lebih besar. Jadi kita sudah menemukan kehendak Allah, terus dalam kehendak Allah, memandang kehendak Allah ini, memandang wajahnya Tuhan, dan kita akan diubahkan oleh Tuhan dari kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Ini yang kedua, mencari sampai menemukan. Dalam doa ini sampai kita menemukan apa yang menjadi kehendak Allah. Dan kalau kita menemukan kehendak Allah, percobaan yang kita alami, saudara-saudaraku, akan menjadi terselesaikan. Itu tidak bisa bertahan. Itu akan disingkirkan oleh kemuliaan Allah itu sendiri. Kita mungkin kesulitan uang, kita berusaha cari uang, tapi tidak ada dalam Alkitab mengatakan bahwa uang itu menyelesaikan masalah. Yang menyelesaikan masalah adalah kalau kita menemukan kehendak Tuhan di dalam masalah keuangan, di dalam masalah pekerjaan, di dalam masalah nikah kita, di dalam masalah apa itu perlu hadiratnya Tuhan. Perlu Tuhan hadir. Itu yang dapat menyelesaikan. Uang atau yang lain itu hanya alat yang kecil saja. Dan kalau tanpa Tuhan, dia sekalipun dia alat yang tidak berguna, alat yang tidak dapat menyelesaikan masalah. Jadi banyak di antara kita mempunyai masalah di hari-hari ini. Negara kita menyangkut soal keuangan, menyangkut soal ini tidak bisa diselesaikan dengan keuangan itu. Rasanya umpamanya dicurahkan berapa triliun, apapun jumlah namanya dolar. Saudara-saudaraku, kalau Tuhan tidak hadir di negeri ini, masalahnya tidak selesai. Sebab bukan itu yang menyelesaikan. Yang menyelesaikan kalau umat Tuhan yang ada di negeri ini kembali kepada Tuhannya. Berapa waktu yang lalu kita memberontak kepada Tuhan. Rakyat di negeri ini memberontak kepada Tuhan.
Saudara-saudaraku, akibatnya ini kita harus kembali kepada Tuhan. Tidak usah suruh orang lain kembali, kita lebih dahulu kembali. Kita yang mendengarkan firman Allah ini lebih dahulu kembali kepada Tuhan. Kita akan menemukan kedamaian. Itulah perkara yang baik, yang disebut yang baik. Itu tadi saya bicara soal negara. Soal di dalam nikah, dalam rumah tangga kita. Kekacauan apapun juga yang tidak baik yang ada di dalam rumah tangga, dalam nikah, dalam pekerjaan kita hanya dapat diselesaikan kalau Tuhan hadir. Kalau kita memberi kesempatan Tuhan ada di dalam nikah kita, di dalam pekerjaan kita. Di waktu-waktu yang lalu kita sudah terlalu memberikan waktu untuk pekerjaan, tidak untuk Tuhan. Untuk Tuhan hampir tidak ada waktu lagi, sebab terlalu sibuk dengan pekerjaan. Sekarang kita harus kembali. Lebih dahulu Tuhan. Hadirnya Tuhan di dalam rumah tangga, di dalam nikah, di dalam pekerjaan kita. Itu nomor satu. Itu nomor satu. Dialah yang dapat menyelesaikan masalah. Secara gampang-gampang kita pikir masalah uang. Kalau kita punya uang selesai masalah. Mungkin saja bisa terjadi. Tetapi itu namanya masih mungkin. Barangkali bisa. Tapi lain kali masalah yang lain malah terjadi. Masalah yang lain bisa terjadi. Tapi kalau Tuhan yang menyelesaikan masalah itu selesai sama sekali. Carilah penyelesaian segala masalah di dalam hadirat Tuhan, di hadapan hadirat Tuhan. Jangan tanpa Tuhan. Apalagi dengan emosi. Tidak selesai. Tidak selesai. Apalagi dengan ambisi, nggak bisa selesai. Yang dapat menyelesaikan adalah Tuhan. Nah, inilah kerajaan Allah. Tuhan benar-benar berdaulat di dalam kita. Mempunyai kedaulatan penuh di dalam kita. Baru kita menemukan yang baik, yang berkenan, bahkan sempurna. Itu yang harus kita cari. Jadi kalau kita dalam percobaan, seringkali kita malah meninggalkan Tuhan. Dalam percobaan kita malah meninggalkan Tuhan. Kita jauh dari hadirat Tuhan. Jangankan hadirat Tuhan, sisinya Tuhan, sampingnya Tuhan, kita jauh. Jauh dari belakang Tuhan. Artinya pengikutan kita semakin jauh, semakin terhilang. Belakangnya Tuhan aja kita sudah ada lihat. Apalagi hadiratnya, hadapannya. Ini biasanya terjadi dalam manusia. Dalam percobaan, sudah suatu kerajaan Allah jauh dari kita. Kita malah membelakangi Tuhan. Kita mengesampingkan Tuhan. Padahal seharusnya kita berada di hadiratnya Allah. Kalau kita menemukan hadiratnya Allah, wajahnya Allah, kemuliaan Allah itu akan menyinari kita. Dan segala sesuatu masalah terselesaikan di dalam terang. Baru disebut baik, berkenan, dan sempurna. Sekarang yang ketiga. Mengetok pintu. Mengetok, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Yang ini jelas. Yang ini jelas. Yang diketok itu pintu. Pintu hatinya Tuhan. Pintu hatinya Tuhan. Bicara tentang hati jelas itu kasih. Itu kasih. Menggetarkan hatinya Tuhan. Membuat hati Tuhan kasihan kepada kita. Ini mengetok pintu. Namanya merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Serendah-rendahnya. Merendahkan diri serendah-rendahnya di bawah kaki Tuhan. Ini yang disebut mengetok hati Tuhan.
Tidak ada, kita merasa tidak memiliki sesuatu, kita menghampakkan diri kepada Tuhan. Menghampakkan diri di bawah kaki Tuhan. Dan ini saudara-saudaraku, kekuatan yang diperoleh oleh Yesus waktu dia berada di bumi ini. Dia merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Sehingga Tuhan tergerak hatinya. Memberikan dia nama di atas segala nama untuk mengalahkan segala seteru. Itu Filipi 2 ya. Mulai ayat 5 sampai ayat 11. Filipi 2 mulai ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-11. Merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Serendah-rendahnya. Menghampakkan diri. Bahwa kita ini bukan sesuatu. Kita ini bukan sesuatu. Begitu kita merasa kita adalah sesuatu, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita menjadi bisu. Kita menjadi buta. Kita menjadi tuli. Kita menjadi lumpuh. Kita menjadi satu tubuh yang tidak berdaya. Sebab itu ketuklah pintu. Pintu akan dibukakan. Pintu hatinya Tuhan. Itulah belas kasihan. Memberikan kepada kita sesuatu yang sebenarnya kita tidak layak untuk menerimanya. Tapi Tuhan berikan kepada kita supaya kita menjadi suatu kehidupan yang berguna bagi Tuhan. Sangat berarti bagi Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Itu sebabnya mari dalam kesempatan ini, waktu kurang lebih 1 jam kita akan berada di bawah kaki Tuhan. Kita gunakan waktu untuk merendahkan diri serendah-rendahnya di bawah kaki Tuhan. Kita melakukan nyanyian rohani nomor 42. Sambil kita datang kepada Tuhan menyembah Dia. Sementara kita melakukan nyanyian ini, kor ini kita berdoa menyembah Tuhan. Bapa, ku persembahkan tubuhku. Mari kita datang kepada Tuhan. Persembahkan Bapakku persembahkan tubuhku.
Bapa, ku persembahkan tubuhku. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan dengan U kita senandungkan, kita menyembah Dia. Haleluya. Ya Tuhan, ku percaya. Ya Tuhan. Saudara Fred Spinaria tampil ke depan berdoa.